Kalau kepanasan solusinya bisa ada beberapa ya. Lu bisa kasih dia keluaran pabrik itu kan seharusnya partnya lebih bagus daripada part aftermarketnya ya. Ketika partnya pabrik aja begitu, lu ganti sama part aftermarketnya, kemungkinan besar sama nih hasilnya nih gitu loh. Di tempat kita sih cek engine nyala, raise sedikit ya. Maksudnya nyala biasanya soket lah ya, biasanya kabel putus lah, sensor rusak, something wajar lah ya. Cuman maksudnya cek engine nyala belum tentu di akhir dunia gitu kan. Hai lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di video kali ini saya dikasih masalah umum Toyota Raize dan Daihatsu Rocky. Udah ada masalah umumnya ya ternyata ya. Kalau Toyota Raize kemarin yang urusan apa namanya suspensi ya katanya ya dok, dari chassisnya lepas ya, gila itu sih. Itu emang iya, teman gue sendiri juga kejadian, jadi itu di recall kok sama mereka gitu kan. Nah, kita dapat dari grup Toyota Raize dan Daihatsu Rocky. 1. Mesin bergetar hebat dan berisik. Bodi terasa cukup parah ketika menikung. Keluhan ini Toyota Raize 1000 cc turbo. 3 silinder. Ternyata vibrasi mesin sangat terasa di ruang kabin, apalagi bodi. Kan saya sudah bilang, saya tidak suka mesin yang silindernya ganjil. Saya suka mesin yang silindernya genep-genep. Kenapa nih? Biasanya silinder yang ganjil atau di bawah 4 silinder, ya kan cuma 3 silinder, itu tuh nge-timingnya tuh agak-agak aneh kalau menurut gua. Makanya kenapa getar mesinnya. Memang mesin itu karakternya getar ya. Jadi lu mau tune up sebagus mungkin lu mau apa. Ketika lu bandingkan dengan mesin 4 silinder, dia akan lebih bergetar daripada mesin 4 silinder gitu. Itu udah pasti. Makanya kenapa emang udah kodratnya dari sono, yang bisa lu jaga adalah lu tune up. Karena kenapa? Ketika lu tune up itu berarti dia getarannya akan lebih halus, dan engine mountingnya bro lu jaga. Kalau sampai engine mountingnya itu udah gepeng ya otomatis lah ya lu getarannya akan berasa di bodi. Komponen eksterior dan interior gampang renggang. Waduh. Kalau kemarin yang itu di recall, ya emang. Jadi build quality mereka kayaknya turun ya, sampai bisa di recall gitu kan, sampai itunya bisa lepas sendiri. Dan kalau renggang atau tidak, balik lagi sih tergantung build quality sih. Kalau menurut gue sih, itu hanya akan ketahuan setelah beberapa bulan lu pakai sih. Lampu kabut kurang terang. Nah, kalau lampu kabut kurang terang, maybe 1, lampunya kurang, quality-nya kurang bagus, fokusnya itu kurang bagus, atau wattnya kurang gede. Kalau wattnya kurang gede, beberapa problem bisa timbul ketika wattnya lu gedein. Bisa jadi nanti si kacanya itu atau mikanya meleleh, bisa jadi kotak sekringnya yang meleleh, bisa jadi sekringnya putus terus. Jadi untuk naikin watt saya nggak terlalu sarankan, ganti aja dengan lampu yang lebih bagus, dia fokusnya lebih bagus. Ban eko-ekoan. Nah, katanya ban bawaan ekonya ini sering sobek. Nah, maybe ya, cuman kita nggak tahu ya, maksudnya ketika ban itu sobek pemakaian ini standar atau tidak, karena dari teman-teman saya yang pakai di Jabodetabek, ban sobeknya itu sedikit sekali sih, maksudnya maybe ada ya, itu kan tergantung jalan juga yang kita pakai ya kan. Kalau jalannya terlalu hancur ya bannya sobek ya wajar sih, cuman balik lagi ini sih tergantung di jalan yang anda pakai sih, maksudnya anda hari-hari lewatin itu seperti apa. Transmisi slip ketika nanjak, tidak mampu menanjak ekstrim. Raize Rocky mudah slip ketika nanjak, dicurigai penyebabnya kepanasan. Sudah dikonfirmasi ke dealer dan belum ada solusinya. Kalau kepanasan solusinya bisa ada beberapa ya. Lu bisa kasih namanya Matic Oil Cooler. Itu kan dia lewatin di oil cooler lagi sehingga si oli Matic-nya ini lebih dingin ya kan. Nah, cuman memang sih dia kapasitas oli transmisi sedikit, makanya kemungkinan dia kepanasan, overheat bisa jadi. Solusinya sih 1, lu ganti sama oli yang lebih bagus ya. Jadi oli transmisi bawaan pabrik kita asumsikan oli biasa, lu ganti sama oli yang Jerman gitu. Maksudnya itu kan oli ATF ya, oli ATF itu lu bisa gantikan dengan oli ATF merek keluaran Jerman yang bagus. Lu coba lu gantikan dengan itu, plus lu tambahin oil cooler deh. Itu biasanya akan membantu banget kinerjanya ya kan, olinya lebih dingin dengan oli yang jauh lebih bagus gitu loh. Komponen suspensi gampang renggang bahkan copot atau jebol. Balik lagi sih tergantung rumah lu di mana. Saya tahu beberapa tempat kayak misalkan jalan di Dadap ya kan, tempat gudang kita sendiri itu lubang bisa segini. Gua paling sakit hati kalau lewat situ. Jadi gua nggak tahu ya kan yang bikin jalan tinggalnya di mana dan tidurnya di mana. Gue yakin sekali dan gue bisa ngomong ini sih, itu bodoh banget sih mereka sih, sumpah. Udah tahu yang ngelewatin truk-truk gede ya kan, bikin jalannya kayak begitu modelnya dan masih di-approve terus. Gue nggak tahu deh yang approve yang bego apa yang bikin yang bego gitu kan. Yang jelas yang ngelewatin nggak bego kan, orang kita bayar pajak ya kan, kita bayar pajak ya lu bikinin lah yang bener gitu kan. Nah,
Itu lubangnya sih asli sumpah gede-gede banget gitu kan. Jadi ya kalau lu tinggalin di daerah situ, lu tiap hari off-road, kemungkinan gitu loh. Jadi yes maybe gitu kan. Solusinya gimana? Aduh bro, lu gantilah bro partnya apa yang lebih bagus. Jangan lu ganti part yang sama nih gitu kan. Dia keluaran pabrik itu kan seharusnya partnya lebih bagus daripada part aftermarketnya ya. Ketika partnya pabrik aja begitu, lu ganti sama part aftermarketnya, kemungkinan besar sama nih hasilnya nih gitu loh. Lu ganti sama yang lebih bagus, kayak misalkan suspensi, lu ganti Bilstein gitu kan. Itu udah jaminan cep begitu. Kalau lu punya duit lebih banyak lagi, lu ganti Fox. Tuh mobil nempel di tembok nanti. Lampu cek engine Toyota Race tiba-tiba menyala. Oke, ketika lampu cek engine menyala, saya, Anda, dan kawan-kawan hanya bisa menebak ini artinya apa, ya kan? Saya berhenti menebak ketika mobil itu sampai di bengkel dan dicolok dengan namanya scanner. Balik lagi, namanya cek engine nyala, itu faktornya macam-macam. Di tempat kita sih, cek engine nyala, raise sedikit ya, maksudnya nyala biasanya soket lah ya, biasanya kabel putus lah, sensor rusak, something wajar lah ya. Cuman maksudnya cek engine nyala belum tentu di akhir dunia gitu kan. Cari bengkel yang bisa mengerti scanner. Kalau dokter mobil semuanya punya scanner, lu colok pakai scanner, lu cek itu kenapa. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita dapat dari grupnya Toyota Raize dan Rocky itu sendiri. Dan balik lagi kan menurut saya kan itu mobil kan imut-imutnya keren-keren juga, keren abis sih menurut gua. Cuman hanya engine-nya aja 3 silinder yang gua nggak suka gitu loh. Apalagi 3 silinder di turbo, waduh gitu. Mendingan lu beli yang 4 silinder aja non turbo gitu kan. Cuman ya nggak masalah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini, saya akan jawab satu-satu. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.